bulan yang lalu sudah. Jadi gini. 2 bulan yang lalu orang yang sama ngomong. Tunggu aja. Mas Roy tunggu aja. Sylvester Kita lihat. Ini ada keputusan baru dari KPU yang merevisi keputusan sebelumnya. Sebelumnya adalah bahwa ijazah merupakan rahasia, jadi tidak boleh dibuka. Tapi dalam waktu hitungan, saya lupa hari atau jam. Sebenarnya gini, Mas. Hitungan apa? Hitungan hari ya? Hari sebenarnya. Hari direvisi bahwa ijazah boleh dibuka dan bukan merupakan rahasia. Ini jelasnya gini. Sebenarnya KPU itu bukan sekali ini aja. Ya, dulu ketika heboh Sirekap, sistem informasi rekapitulasi pemilu, kami pernah juga menggugat KPU dan menang. Menang itu karena kami sudah mengajukan ke KIP, Komisi Informasi Publik, dilawan oleh KPU, dibanding, kemudian sampai kami menang kasasi. Akhirnya KPU harus membuka data-data di tiap TPS dalam format CSV. Clear itu. Dan disitulah kami menemukan sebenarnya ada kepalsuan atau ada kecurangan yang diletakkan di server Alibaba di Ailun Computing yang ada di Singapura. Dan itu kalau kita bongkar, akan keluar nanti kenapa angka itu dipatok 58%, angka itu dipatok 27%, angka itu dipatok 16%. Karena itu sudah rekayasa semua. Tapi sekarang kita tunggu KPU untuk membuka itu, dan pernah saya datang ke KPU, orang diskominfonya, disinfolahtanya nggak bisa ngomong apa-apa, ya kita bongkar, dan nanti kalau itu keluar maka akan keluarlah nanti angka-angka realnya itu seberapa. Nah yang kedua, ini yang menarik. KPU pernah kami minta ya untuk membuka data-data tentang syarat-syarat presiden dan cawapres. KPU pusat dan KPU daerah dan KPU mana-mana. Saya tidak sendirian. Saya ada Dr. Bonatua yang ada di sini juga. Boleh kasih mic nggak? Ya, saya mau itu yang mengajukan surat, Pak Dokter itu. Dan intinya gini, setelah ada surat dari Dr. Bonatua dan ada surat dari Pak Komardin, ya, itulah KPU mendadak pada tanggal 21 Agustus yang lalu mengeluarkan keputusan nomor 731 tentang syarat-syarat presiden dan wakil presiden yang tidak dikecualikan. Artinya tidak dikecualikan itu artinya dia masuk ke dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi supaya nggak bisa dibuka. Ini bahaya Mas Aiman. Karena di situ selain syarat sarjana, itu ada syarat ijazah, ada 15 syaratnya termasuk dia bebas PKI atau tidak. Dia punya SKCK atau tidak? Itu harus dibubarkan semua. Bukan, maksud saya sebelumnya itu harus ditutup. Terbuka. Sebelumnya terbuka. Sebelum terbuka terus kemudian ditutup. Ditutup dengan adanya keputusan nomor 731 itu. Dan kemudian sekarang direvisi. Iya, itu kan jahat banget keputusan terbuka nomor lagi. Sekarang alhamdulillah KPU sudah agak waras tadi siang. Ya, gitu. Jadi, ya saya katakan selamat masuk ke akal waras. Tapi yang menarik, Mas Aiman, mungkin Pak Bonatua bisa jelaskan karena begini, suratnya seperti apa? Ketika itu kemudian bukan merupakan dokumen rahasia lagi, ijazah kita sebut, maka KPU harus membuka itu. Betul. Pak Bona sempat meminta KPU mana? Surakarta, DKI. Baik. Ya, lanjut Pak. Baik. Perkenalkan dulu Pak, Bapak siapa? Kan saya Bonatua Silalai, doktor kebijakan publik. Oke. Peneliti independen. Dari UGM juga? Bukan, saya dari Trisakti. Oke, silakan Pak. Jadi saya melakukan penelitian, ini dalam rangka penelitian ya. Jadi riset saya ini melakukan pendekatan yang agak berbeda. Teman-teman kan pakai undang-undang KIP. Ya. Saya mencoba pendekatan undang-undang kearsipan. Apa yang Anda minta? Saya meminta ijazah, duplikat ijazah Jokowi. Ada 8 kementerian dan lembaga dan pemerintahan daerah karena terkait undang-undang kearsipan. Jadi misalnya di mana sebutan misalnya? Untuk UGM saya minta. Oke. Untuk KPUD Surakarta saya minta. Oke. Untuk pemerintahan kota Surakarta saya minta. Pemkot, oke. Lanjut ke KPUD DKI saya minta. Oke, karena pernah jadi gubernur. Iya, lanjut ke Pemprov DKI. Oke. Terus saya lanjut ke Setnek. Oke. Karena fungsi kearsipan kan ada juga di Setnek ya. Saya lanjut ke ANRI. ANRI, Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia. Gitu Mas Aiman. Dan kita hanya bicara soal KPU karena KPU sudah menyatakan bahwa itu bukan dokumen rahasia lagi. Anda sebelumnya ditolak oleh KPUD Surakarta, KPU Surakarta dan KPU Jakarta untuk memberikan ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya 88-nya menolak.
Oke, kalau 8 kan kita nggak bicara yang lain ya, tapi kita bicara KPU karena KPU sudah menyatakan bahwa itu bukan dokumen rahasia. Pernah nggak disebutkan sebelumnya bahwa ada ijazah itu, ijazah Pak Jokowi atau duplikatnya itu ya di KPU Surakarta kah, KPU Jakarta kah? Pernah disebutkan? Untuk Pemprov pemerintahan Kota Surakarta pertama dia PPID-nya bilang tidak ada, tidak menguasai. Tidak ada ijazah Pak Jokowi. Iya, tidak menguasai. Terus Tapi lantas saya sanggah sesuai dengan Undang-Undang KIP, saya sanggah ke atasan PPID, saya terangkan bahwa ada konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Kearsipan yaitu pidana. karena menghilangkan. Karena menghilangkan. Oke. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya atasan PPID mungkin Sekda ya, sekitar Sekda menjawab, mengadakan rapat ya waktu itu mereka dengan KPUD, mengadakan rapat, dikasih tunjuk juga foto-foto mereka rapat. Dia jawab barangnya ada, tapi dikecualikan. Dirahasiakan maksudnya, kecuali itu dirahasiakan. Dikecualikan, tidak boleh karena mungkin ijazah duplikat nih ya kita bicara. Duplikatnya, iya. Duplikat ijazah Pak Jokowi ada di Pemkot Surakarta. Iya. Tapi dikecualikan dalam tanda kutip dirahasiakan. Ya, dalam hal ini Pemkot kan berfungsi sebagai LKD ya. Oke. Lembaga Kearsipan Daerah. Sebelumnya bilang nggak ada. PPID-nya bilang nggak ada. Tapi ternyata setelah Anda bilang bahwa ini ada implikasi hukum karena menghilangkan arsip, lalu kemudian direvisi ada. Jadi ada. Oke. Mas Aiman, saya mau counter sedikit. Jadi gini, dalam melihat soal ijazah Pak Jokowi ini, jangan hanya dilihat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik termasuk Undang-Undang Kearsipan. Mohon juga dilihat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di mana ada dua kategori, you kan sebagai peneliti, yang tidak bisa masuk yaitu adalah pertama hasil evaluasi kesehatan, kedua hasil evaluasi pendidikan. Memang dia masuk kepada data pribadi yang tidak bisa dibuka. Dan ini pun sebenarnya pengejawantahan dari pasal 28G ayat 1 UUD 45. Tapi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, keluarga dan harta benda. Cuma KPU kan sudah menyatakan bahwa itu bukan rahasia. Artinya boleh dibuka. Masih ada tambahan. Jadi sebenarnya hukumnya sudah jelas ya, hukumnya sudah jelas. Lalu kemarin KPU mungkin karena desakan teman-teman terus bertanya, akhirnya KPU membuat surat edaran, tapi juga itu sifatnya lebih bersiking ya, lebih kurang mendudukan hukumnya seperti ini dan agar tidak dikeluarkan. Sekalipun kemarin di TV Lain kita diskusi ya, memang kita melihat kok sampai 16 butir ya, ada poin-poin yang di luar data evaluasi kesehatan maupun pendidikan masuk di situ, sehingga kami menduga ini mungkin dicabut untuk mengkoreksi karena jumlah butirnya terlalu banyak. Sampai ada 18. Konsekuensinya adalah satu. Kedua, kalau secara yuridis tidak ada SK KPU pun ini, tetap secara hukum Undang-Undang PDB melindungi data evaluasi kesehatan maupun data evaluasi pendidikan. Itu satu ya. Pendidikan maksudnya ijazah kan? Clear. Oke. Kita definisikan. Bicara norma, Bang. Clear sampai situ. Kalau bicara hasil evaluasi pendidikan, apakah ijazah bukan termasuk hasil evaluasi? Baik. Ini poinnya kedua nih. Intinya kita tidak pernah menutupi ijazah Pak Jokowi. Supaya tidak sesat. Ijazah Jokowi itu ada, asli, dan kita sudah tunjukkan. Ini supaya nggak sesat. Baik kepada wartawan di forum tertentu, kepada kepolisian, kepada panggilan kita akan keluarkan. Tapi supaya tidak akan dikeluarkan kepada pihak-pihak yang tidak punya kepentingan. That's the point. Supaya nggak sesat. Di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Privasi nomor 27 tahun, ya benar, data pribadi nomor 27 tahun 2022. Saya termasuk yang membuat, Mas Rifai. Saya tahu persis mana definisi itu ada di naskah akademiknya. Hasil pendidikan itu KHS, kartu hasil studi. Jadi justru sebenarnya Mabes Polri lah yang melanggar undang-undang karena dia mengeluarkan ijazah tidak termasuk evaluasi hasil studi. Kalau Bang Suryo yang merumuskan, ijazah nggak masuk. Mari kita lihat undang-undang itu. Ada nggak kata-kata ijazah? Tidak ada. Memang nggak ada. Penafsiran kan? Memang nggak, bukan penafsiran, ini ada di naskah akademik. Mas, saya ikut ketika perkara waktu itu ada yang masuk di Komisi Informasi Publik dan muncul jurisprudensi Mahkamah Agung. Udah saya yang buat, sudah Mas. Membahas saya yang buat, nggak usah banyak ribut. Mas Roy. Iyalah. Adakah secara gamblang ya tertulis bahwa yang namanya ada di naskah akademik, pendidikan Mas, itu hanya terkait KHS, kartu hasil studi? Kalau hasil studi, hasil evaluasi. Itu kalau kesehatan itu namanya MRI. Misalnya orang ini sakit atau enggak. Sakit harus diberikan sakit. Tapi sakitnya apa di situ misalnya, atau pendidikan dia sehat. Sehat misalnya, SGPT-nya berapa, SGO itu berapa, itu enggak boleh. Oke, rekam medis itu, medical record. Enggak boleh. Tapi kalau dia sehat atau sakit, ijazah ada atau enggak harus dikeluarkan. Ini penafsiran. Kan ada dua. Mas Roy, kan ada dua. Sudah ada putusan Mahkamah Agung yang membahas ini. Nanti kita lihat ya jurisprudensi Mahkamah Agung tentang ini. Bukan penafsiran.
Itu dulu Komisi 1 dan Badan Legislasi. Saya anggota Komisi 1 dan saya sempat di Badan Legislasi DPR membahas itu, Mas. Anda boleh cek itu. Ya, Oke, jadi kami DPR yang buat membuat itu, hukum, tapi yang melaksanakan hukum adalah lembaga justru yudikatif. yang melaksanakan Jadi Mahkamah itu Agung harus juga yang mengerti memutuskan dan memberikan rinciannya. kaidah. Ada perbedaan di sini Kalau apa? yang, Oke. yang menjalankan nggak ngerti Ini naskah kalau akademiknya, kita berbicara parah. penafsiran, Parah. Bang Roy, kalau kita berbicara Apalagi penafsiran. ini, cuma Nggak, kalau kita nafsirkan. berbicara penafsiran. Apalagi ini, Anda ya kan, nafsirkan. Anda Saya tidak bisa yang juga buat, Mas. menyampaikan. Iya, Nggak tetapi usah kita kan ditafsirkan. tidak ada dikategorikan di sini. Yang buat, yang Anda sebut, yang buat sama yang nafsir tinggi Ini mana? nggak selesai, nggak selesai. Saya tanya dulu Pak Bonatua. Yang buat Ini nggak selesai. Sebentar, Satu detik aja. Sebentar, 1 detik nggak mungkin. Anda sendiri yang buat. Saya dengar tadi konferensi pers dari KPU. Dengar dulu, dengar Bisa dulu. membuka data pribadi asalkan persetujuan pemiliknya. Enggak, dengar dulu. Jangan dulu. salah. Dengar dulu, izin. Ada tadi. Ada itu. Asalkan persetujuan pemiliknya. Jadi gini, Saya dengar tadi sore. Dan Asalkan lewat satu pemiliknya. titik, Bang Rasman. saya kan peneliti ya. Oke, silakan. Saya terindeks Scopus. Jadi saya bukan macam-macam. Artinya saya sudah verifikasi dulu mana data primer, mana sekunder. Ya. Jadi yang saya cari data primer bukan ijazah asli. Ya, data primer ini berserak di mana-mana. Jadi masa sebuah KTP, sebuah ijazah itu rahasia. Kalaupun rahasia, bukan informasinya yang rahasia, tapi dokumen bukan dokumennya rahasia, tapi informasinya. Silakan dihitamkan yang rahasianya. Kasih tunjuk format ijazahnya bagaimana. Masa tulisan UGM juga rahasia? Ya nggak masuk akal dong. Logo UGM rahasia nggak masuk akal dong. Tapi misalnya yang namanya rahasia, undang-undang perlindungan ada di situ misalnya nomor. Ya, nomor ijazah itu agak unik ya, itu bisa dirahasiakan. Jadi sebentar, Anda ketika ijazah itu dibuka, walaupun hanya logo UGM saja, itu sudah cukup menurut Anda? Sebenarnya apa ya, bukan masalah cukup atau tidak Mas Iman. Setiap lembaga KLPD kalau mau merahasiakan sesuatu dia harus melakukan uji konsekuensi, dan ini akan saya ceritakan tentang KPU nanti yang terjadi sekarang. Bisa izin saya ceritakan tentang Singkat saja, jangan panjangan ya. Ya, jadi saya tanggal 3 Agustus minta dokumen ini ke KPU pusat. Ya. Karena terlalu lama dia menjawab, saya somasi tanggal 24. Oke. Akibatnya tanggal 25 dia jawab. Dia jawab, dikeluarkanlah jawabannya, maaf permohonan informasi Anda tidak dapat kami penuhi dengan alasan telah menerbitkan SK KPU, keputusan KPU nomor 731. Yang kemudian revisi itu. Ya, nanti saya ceritakan. Oke, baik. Dan ini dia Oh, bilang. jadi karena sebentar, saya nggak tahu apakah kemudian KPU menerbitkan bahwa itu rahasia karena somasi Anda. Saya bilang iya, karena memang Anda meyakini itu, ini keyakinan ya. Ada Oke. runutannya. Terlepas benar atau tidak kita nggak tahu. Tapi kemudian itu direvisi kembali. Jadi ini izin. Dicabut. Jadi di sini Dicabut, ya. undang-undang keputusan ini dialaskan oleh uji konsekuensi. Uji konsekuensinya tertanggal 6 Agustus. Berarti saya meminta dokumen tanggal 3, uji konsekuensinya tanggal 6. Berarti akal-akalan dong. Supaya ada alasan mengeluarkan putusan KPU. Mereka lakukan uji konsekuensi tanggal 6 Agustus karena saya meminta dokumen tanggal 3. Nah, makanya oleh tim kita, Mas Roy sama Sentana, kita melakukan keberatan. Keberatan nggak di sini, dan saya lihat juga teman-teman sudah ternyata publik bersama kami. Oh, kalian satu tim dengan Mas Roy Suryo? Benar. Oh, berarti tidak independen dong Adinda. Kenapa tidak independen? Iyalah, kalau dengan mereka sudah pasti ada kecurigaan kita. Gini Pak. Aduh, janganlah. Jujurlah. Begini, Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda independen. Seorang peneliti dari Peneliti Trisakti ya. independen, independen. Tapi Anda baru mengatakan barusan koordinasi dengan Roy Suryo. Saya Tahu melaporkan nggak apa-apa, persoalan apa yang Suryo bangsa salah? ini? Saya melaporkan Kami Saya independen mau juga, bilang, apa yang salah? Saya laporkan Kalau hasilnya. memang kalian independen, bicaralah independen. Nggak ada yang Jangan ada salah. kaitan yang lain. Salahnya. Lah, Saya nggak dibayar kok. ya bukan masalah dibayar tidak Jangan dibayar. seperti kata Pak Kita Jokowi. terusin, Ya, terusin. oke. terusin. Nanti ada kita yang salah, penilaian nanti enak Pak. aja kamu. Bentar. Jadi Saya maksud saya bayar. begini, ketika ini kemudian dicabut, aturan KPU yang kemarin sempat menyatakan bahwa ijazah itu adalah rahasia, artinya Anda punya asumsi bahwa ijazah itu harus dibuka. Ya, Di KPU harus dibuka. ya. Dan Anda meyakini sesuai dengan keterangan tadi, ijazah Pak Jokowi itu ada di KPU Surakarta. Ya, sesuai dengan surat dari atasan PPID-nya. Ke depan Anda akan melakukan somasi ketika ini tidak dibuka?
Jadi kebetulan karena alasan alasannya KPU tidak memberikan karena keputusan KPU ini dan ternyata sudah dicabut, mestinya KPU sudah harus memberikannya dalam tempo akhir bulan ini. Kalau tidak, ya kita akan laporkan ke ombudsman ya, karena bisa aja dia maladministrasi ya, seperti itu. Atau bisa juga kita ke KIP. Seperti itu, Pak. Oke. Ada komentar sih? Ya, saya komentar sedikit. Sebaiknya dibawa ke KIP. KIP, Kita uji Komisi dari Informasi situ, Publik. ya, dan dari situ biar nanti lahir jurisprudensi apakah ijazah ini masuk sebagai apa Ya, yang perdebatan tadi ya. di undang-undang PDB atau tidak, daripada berdebat kusir seperti ini ya, masuk ke KIP, dari KIP nanti dibawa lagi ke Mahkamah Agung, nanti lahir kok di situ jurisprudensi yang membahas terkait ijazah ini. Tapi sebentar, saya ingin tanya, Anda tidak membutuhkan satu duplikat ijazah yang lengkap, apa yang Anda hanya butuhkan? Saya butuhkan adalah silakan dikasih dokumennya, Ya. tapi sembunyikan informasi yang misalnya itu nomornya ya. Nik itu kan rahasia, itu kan unik. Apa namanya? Nama orang tua. Nomor induk mahasiswa, NIM. Oke. Ya, NIM, nama orang tua. Nama orang tua. Terus ada kuntur wajah. Tanggal lahir. Dengan rahasia. Nah, itu ada diatur di undang-undang. Foto, tanggal lahir. Itu nggak apa dicoret, tapi sisanya buka karena itu bukan merupakan rahasia. Iya. Itu hanya Anda yang sampaikan seperti itu. Saya minta, memang undang-undang KIP ada menyarankan seperti itu. Di undang-undang KIP disebut, kalau dokumennya rahasia, silakan dilakukan penghitaman seperti yang dilakukan oleh UGM. Saya juga minta informasi ke UGM loh. Nah, UGM lebih bijak menjawab. Kenapa? Dia hitam-hitamin yang dia tidak perlu. Bisa dikasih tunjukkan, Pak. Silakan. Ijazah Pak Jokowi? Iya, saya minta juga. Dikasih. Ijazahnya tidak dikasih dengan alasan semua barang-barang yang mau diminta itu yang saya minta sudah disita Bareskrim. Oke. Cuman dia kasih tunjuk bahwa ijazah itu ada di item nomor berapa? Nah, nomor 30 ijazahnya. Maksudnya apa 30? Jadi UGM menjawab bahwa semua barang yang saya minta itu sudah Bareskrim. Ya, disita Bareskrim. Nah, tapi dia kasih tunjuk, saya kan sanggah. Tolong kasih tunjuk dong berita acaranya, dikasih tunjuk berita acara dari Polda. Oke. Tapi untuk yang ijazah dikasih tunjuk, yang lainnya dihitamin. Nah, sekitar 5 dokumen ya. Terus saya juga minta peraturan perundang-undangan yang menangani kebijakan bentuk ijazah dijawab juga. Ada di Bareskrim juga peraturan. Malah saya minta peraturan. Bang Yaman, ini kan berarti udah ketahuan nih, sudah diberikan kepada UGM informasi walaupun itu di blog dihitam-hitamin ya. Ya, sepakat bahwa kemudian ketika kita pengen memang melihat ijazah itu, ini kan sudah mau masuk persidangan nih. Persidangan maksudnya? Kasus yang dimana dilaporkannya Roy Suryo CS nih. Masuk persidangan? Ya, iya dong. Kok tahu lu? Ini kan pasti masuk persidangan. Sidangnya? Pasti kapan? masuk. Pasti masuk. Ini bohong lagi nih. Jadi gini. Ini bohong lagi nih. Sebentar. Ini 2 bulan yang lalu. Kalau Anda memang Kapan sidangnya? 2 bulan yang lalu. Sudah. Jadi gini. 2 bulan yang lalu. Tunggu aja. Tunggu aja. Mas Roy tunggu aja. Silvester lihat dia punya ijazah di pengadilan gitu loh. Oke, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.